Memperingati Hari Anak Nasional, pemerintah Kota Depok meluncurkan Rumah Kreativitas Anak Istimewa yang berlokasi di area perpustakaan kantor Pemkot Depok. Rumah kreatif ini dibentuk sebagai wadah bagi anak istimewa untuk mengembangkan bakat, kreativitas, dan potensi diri. Bertepatan dengan momen Hari Anak Nasional 2025, pemerintah Kota Depok meluncurkan Rumah Kreatif Anak Istimewa. Rumah kreatif ini dibentuk sebagai wadah bagi anak istimewa untuk mengembangkan bakat, kreativitas, dan potensi dirinya. Di tempat ini, anak istimewa bisa memainkan musik, menggelar seni pertunjukan, melukis, mengaji hingga konseling, dan pemeriksaan gigi. Semua punya harapan untuk masa depan, termasuk anak-anak istimewa. Kita punya kewajiban, tanggung jawab untuk memfasilitasi apa yang menjadi harapan-harapan anak-anak Indonesia di Kota Depok, khususnya untuk mereka bisa berkreatif, mereka bisa menunjukkan kemampuannya, dan pemerintah hadir di sini. Rumah kreatif anak istimewa juga memiliki pendamping yang mumpuni di bidangnya, sehingga anak-anak bisa belajar dengan baik. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional 2025, Taman Mini Indonesia Indah menggratiskan tiket masuk untuk anak-anak. Tersedia 3.000 tiket gratis hingga 27 Juli. Merayakan Hari Anak Nasional 2025, Taman Mini Indonesia Indah memberikan kesempatan untuk anak-anak masuk secara gratis. Tiket gratis berlaku hingga 27 Juli 2025 dan tersedia 3.000 kuota bagi pemilik Kartu Indonesia Pintar dan Kartu Jakarta Pintar. Selain itu, beragam hiburan dan kegiatan menarik dapat diikuti oleh anak-anak secara cuma-cuma. Di antaranya mengikuti kelas tari, musik, kerajinan, atraksi budaya, bazar, hingga festival makanan. Seru tapi susah ini, copot-copot mulu. Diajarin sama siapa tadi? Sama kakaknya apa sama mamanya? Mama. Diajarin sama mama. Mama sering ke taman ini liburan apa gimana? Nggak tahu, jarang kalau libur aja. Tim Liputan iNews melaporkan. Langsung saja kita ke Taman Mini Indonesia Indah. Pemirsa, sudah ada rekan Syareza Zanski di sana. Syareza, selamat sore. Bagaimana antusiasme sore ini di Taman Mini Indonesia Indah? Silakan. Ya baik, Juno dan juga pemirsa, selamat sore. Hari ini Taman Mini Indonesia Indah lagi-lagi ramai ya, seperti hari kemarin, Juno, di mana mayoritas kalangan merupakan kalangan keluarga yang membawa anak-anak. Dan tampak ya Taman Mini Indonesia Indah ini ramai karena pihak Taman Mini ini menggratiskan tiket masuk bagi anak di bawah umur 12 tahun. Dan bersama juru kamera Muhammad Khairuddin akan menunjukkan seperti ini situasinya, pemirsa, bahwasanya ini di area pintu masuk ya, dan juga titik paling ramai adalah di titik Museum Indonesia, di mana pada 20 menit yang lalu ini begitu ramai, mereka menikmati angin yang begitu rindang, bersuah foto, hingga menyaksikan adanya hiburan-hiburan lain di berbagai titik. Seperti pada hari ini ada kelas tari dan juga ada beberapa kerajinan tangan, dan nanti acara paling meriah nih, Juno, yakni Dancing Fountain ataupun air mancur begitu di Anjungan, Yogyakarta. Itu akan dimulai pada pukul 18.30 waktu Indonesia Barat, dan masyarakat nanti setelah berkunjung dan bersantai di Museum Indonesia, mereka akan bergeser ke tempat Dancing Fountain tersebut untuk menyaksikan acara penutup yang begitu indah, dibalut dengan musik dan juga simfoni musik dan juga pencahayaan yang begitu warna-warni, Juno. Dan perlu diketahui bahwasanya ramai setelah TMII menggratiskan tiket masuk bagi anak di bawah 12 tahun, di mana untuk masuk itu sendiri butuh Kartu Jakarta Pintar dan KIP tentunya, Juno. Dan sehingga inilah yang menjadi alasan mengapa Taman Mini Indonesia Indah ini begitu ramai di akhir pekan. Namun kami masih menunggu, Juno, apakah nanti akan ada keseruan lain di berbagai titik. Namun bisa dipastikan nanti masyarakat akan berpindah ke area Anjungan, di depan Anjungan Yogyakarta, untuk menyaksikan Dancing Fountain pada malam nanti pada pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Juno, kembali ke Anda.
Syareza, nanti berarti 18.30 ya Dancing Fountain-nya. Terima kasih, selamat bertugas kembali. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana untuk membangun flyover Latu Menten di Jakarta Barat. Upaya ini dianggap sebagai solusi strategis untuk mengurangi kemacetan di kawasan Grogol yang kerap terjadi saat jam-jam padat. Flyover Latu Menten akan dibangun sepanjang 380 meter menghubungkan Jalan Grogol menuju Tubagus Angke tanpa melintasi perlintasan kereta api stasiun Grogol. Langkah ini diharapkan mengurangi kemacetan yang kerap terjadi pada jam sibuk pagi dan sore hari. Warga merespon baik kerjasama Pemprov DKI bersama DPRD DKI Jakarta, Hardianto Kenneth untuk pembangunan flyover untuk mengurai padatnya arus lalu lintas di wilayah tersebut. Jadi harapan saya supaya pada saat pagi hari dan sore hari berangkat kerja dan pulang kerja itu udah nggak macet. Jadi orang sudah tidak perlu lagi melewati pintu kereta. Jadi sudah mereka cukup lewat layang aja itu udah saya berharap bisa cukup membantu lah, terutama bagi warga Grogol Petamburan ya. Grogol Petamburan dan juga bagi masyarakat, terutama bagi yang suka melewati jalur Latu Menten, Grogol Latu Menten gitu. Ya, pemirsa, macet memang menjadi salah satu masalah krusial di Jakarta yang tak kunjung berakhir. Sebagai salah satu moda transportasi massal ibu kota, Mass Rapid Transit atau MRT terus perluas jalur agar bisa kurangi macet. Macet menjadi salah satu masalah krusial di ibu kota yang tak kunjung berakhir. Pemprov Jakarta terus berusaha menawarkan berbagai solusi melalui penyediaan moda transportasi massal. Salah satunya adalah Mass Rapid Transit atau MRT yang jalurnya terus dikembangkan untuk memperluas jangkauan. Saat ini MRT tengah mendorong penyelesaian pembangunan jalur fase 2A, rute Bundaran HI hingga Jakarta Kota. Terdapat 3 tahap pembangunan jalur MRT fase 2A yang terdiri dari 7 stasiun. Untuk tahap pertama, jalur MRT rute Bundaran HI hingga Harmoni telah mencapai 88%. Sedangkan jalur MRT dari Harmoni menuju Mangga Besar telah mencapai 54%, sedangkan jalur Mangga Besar hingga Kota Tua telah mencapai 73%. Rata-rata proses penyelesaian konstruksi telah mencapai 50% hingga akhir Juni 2025. MRT yakin penyelesaian fase 2A akan rampung di tahun 2029 dan menargetkan akan mampu mengoperasionalkan jalur tersebut secara bertahap. Pihak MRT optimis pembangunan jalur MRT bisa jadi salah satu solusi kurangi kemacetan ibu kota. Meski untuk mewujudkan hal tersebut, MRT butuh integrasi dengan moda transportasi umum lainnya. Kami mempunyai plan rencana sampai dengan kota 2029 operasi. Namun tidak menunggu sampai dengan selesai, kami akan mencoba untuk melakukan operasi secara bertahap. Jadi Bundaran HI sampai dengan lanjut kepada Monas dulu kita akan operasikan di tahun 2027. Sebetulnya kalau mengurangi kemacetan ada, sudah pasti. Walaupun untuk dapat mengurangi kemacetan itu tidak bisa sendiri. Butuh interconnecting, butuh integrasi dengan mode lain, butuh integrasi dengan area sekitar, building dan sebagainya, park and ride dan sebagainya, gitu ya. Itu ada dampak itu. Dampak berikutnya, ya, itu akan mendorong orang, ya, untuk berperilaku teratur, berperilaku tertib, berbudaya tertib, gitu ya. Apakah itu dari sisi antri, apakah dari sisi cashless, apakah dari sisi kebudayaan bersih, apakah dari sisi jalan, gitu ya. Kita lakukan itu. Ketua Road and Railway Transportation Forum Aditya Dwi Laksana menyebut perpanjangan jalur MRT bisa tingkatkan mobilitas masyarakat. Namun belum bisa jadi satu-satunya solusi atasi macet ibu kota, karena dibutuhkan konvergensi dan integrasi dari layanan moda transportasi lain seperti LRT, KRL, Transjakarta, hingga angkutan pengumpan atau feeder. Artinya bahwa oke lah
setidaknya kalau menurut saya, kalau MRT diperpanjang dari Bundaran HI sampai dengan kota, sampai dengan Ancol, itu setidaknya akan meningkatkan mobilitas masyarakat. Setidaknya kalau mereka yang tadinya naik MRT-nya hanya sampai mentok sampai dengan Bundaran HI, maka setidaknya mereka yang kemudian daerah aktivitasnya atau daerah pemukimannya ada di sepanjang koridor menuju kota sampai dengan Ancol juga akan bisa terlayani oleh MRT. Tantangan perluasan jalur MRT tidaklah mudah. Berbagai tantangan seperti perbedaan struktur jalur hingga ruang konstruksi yang terbatas membuat pihak MRT terus mendorong kolaborasi banyak pihak agar sarana transportasi massal ini bisa jadi solusi atasi masalah macet Jakarta. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan.